Hujan turun perlahan, menciptakan irama lembut di atas atap rumah besar di pinggiran kota. Kayla duduk sendiri di ruang tamu yang remang, memandangi gelas teh yang sudah dingin di tangannya. Suaminya, Raka, sedang dalam perjalanan bisnis yang sering membuatnya pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Rumah itu, meski megah, selalu terasa dingin dan sunyi tanpa Raka. Kayla tidak pernah mengira kesepian akan menjadi bagian dari hidupnya setelah menikah. Namun, semakin lama, kesenjangan di antara mereka semakin melebar. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan rumah memecah keheningan. Kayla menoleh ke arah jendela. Dia mengira itu Raka, tetapi yang muncul adalah Pak Bima, mertua laki-lakinya. Pak Bima, seorang pria berusia awal 50-an, masih terlihat gagah dengan wajah tegas dan sorot mata yang dalam. Ada sesuatu tentangnya, karisma yang tidak pernah hilang meski usianya bertambah. Dia baru saja kembali dari perjalanan ke luar kota dan memutuskan untuk mampir ke rumah Kayla dan Raka. "Kayla, kamu sendirian?" tanyanya setelah masuk ke dalam rumah. Suaranya dalam, dengan nada yang selalu terdengar penuh wibawa. Kayla mengangguk pelan. "Iya, Pak. Raka masih di luar kota. Mungkin baru pulang besok." Pak Bima tersenyum tipis, menghapus air hujan yang menetes dari jaketnya. "Kasihan kamu sendirian terus. Raka terlalu sibuk akhir-akhir ini." Kayla hanya tersenyum kecil, tapi hatinya sedikit perih. Dia tidak pernah berani mengeluhkan suaminya kepada orang lain, apalagi mertua. Namun, entah kenapa, perhatian dari Pak Bima malam itu terasa menenangkan. Pak Bima duduk di sofa, melepaskan sepatunya, dan menatap Kayla dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu baik-baik saja? Jangan terlalu memikirkan pekerjaan Raka. Kadang, seorang suami memang lupa kalau istrinya juga butuh perhatian." Kata-katanya sederhana, tetapi seperti menyentuh sesuatu yang dalam di hati Kayla. Malam itu, hujan terus turun. Di antara percakapan ringan mereka, ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang tak terduga. Malam berikutnya, suasana rumah kembali hening. Hujan masih mengguyur seperti malam sebelumnya, menciptakan irama yang sama di atap. Kayla duduk di depan meja makan, menatap ponselnya. Pesan dari Raka hanya singkat, "Maaf, aku harus memperpanjang perjalanan ini sampai 2 hari lagi. Jaga diri, ya." Kayla mendesah pelan, menekan perasaan kecewanya. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya kapan suaminya akan benar-benar hadir, tidak hanya fisik, tetapi juga emosinya. Ketukan di pintu membuatnya terkejut. Siapa yang datang malam-malam seperti ini? Ketika dia membuka pintu, di hadapannya berdiri Pak Bima, membawa tas kecil di tangan dan mantel basah di pundaknya. "Kayla, maaf mengganggu. Boleh aku bermalam di sini? Rumahku sedang direnovasi, dan ada kebocoran yang parah," katanya dengan nada santai. "Oh, tentu saja, Pak. Masuklah," jawab Kayla sambil mempersilakannya. Pak Bima duduk di ruang tamu sambil mengeringkan dirinya. Kayla merasa sedikit canggung, tetapi dia berusaha bersikap biasa saja. Setelah semua selesai, mereka kembali duduk bersama di ruang tamu. "Kayla, kamu kelihatan lelah. Apa kamu baik-baik saja?" tanya Pak Bima tiba-tiba, memecah keheningan. Kayla terdiam sejenak, mencoba merangkai jawaban. "Saya baik-baik saja, Pak. Mungkin hanya sedikit lelah mengurus semuanya sendiri." Mata Pak Bima memperhatikannya dengan lembut. "Raka seharusnya lebih memperhatikanmu. Kamu masih muda,
butuh pasangan yang hadir, bukan hanya nama di rumah. Kayla tersenyum getir. Raka memang sibuk, Pak. Saya paham itu. Tapi, sampai kapan kamu akan terus memahami? Kamu juga manusia, Kayla, ujar Pak Bima dengan nada yang lebih lembut. Ada kehangatan dalam suaranya yang membuat Kayla merasa dimengerti. Malam itu, mereka berbicara lebih lama dari biasanya. Entah bagaimana, Kayla merasa nyaman berbicara dengan Pak Bima. Ada sesuatu dalam cara dia mendengarkan, tenang, penuh perhatian, dan tanpa menghakimi. Ketika waktu menunjukkan tengah malam, Kayla berdiri untuk pamit ke kamar. Namun, saat dia melangkah, tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan Pak Bima yang sedang tergeletak di meja. Sentuhan itu hanya sejenak, tetapi cukup untuk membuat keduanya terdiam. Kayla buru-buru menarik tangannya, wajahnya memerah. Maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Pak Bima tersenyum kecil, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Tidak apa-apa, Kayla. Istirahatlah. Besok kita bicara lagi. Kayla mengangguk dan masuk ke kamarnya. Tapi sepanjang malam, dia tidak bisa tidur. Sentuhan itu, tatapan itu, semuanya terus berputar di pikirannya. Di sisi lain rumah, Pak Bima duduk termenung di sofa, menatap hujan yang turun di luar. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Pagi itu, sinar matahari yang lemah menyelinap masuk melalui tirai. Hujan semalam telah reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyegarkan. Kayla bangun dengan perasaan aneh. Pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian semalam, sentuhan tak sengaja itu dan tatapan Pak Bima yang sulit dilupakan. Ketika dia keluar dari kamarnya, aroma kopi menyambutnya. Di dapur, Pak Bima tampak sibuk menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir. Dia mengenakan kaos santai, memperlihatkan sosoknya yang meski berusia paruh baya masih terlihat gagah. Pagi, Kayla, sapa Pak Bima dengan senyuman ramah. Aku buatkan kopi. Harapanku ini bisa menghangatkan pagi harimu. Kayla tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Anda tidak perlu repot-repot. Ah, tidak repot sama sekali. Lagi pula, aku ingin memastikan kamu sarapan. Kamu terlalu sering melewatkan itu, bukan? Jawabnya sambil menyiapkan sepiring roti panggang. Obrolan mereka di meja makan pagi itu terasa santai, tetapi ada ketegangan halus yang tidak bisa diabaikan oleh Kayla. Tatapan Pak Bima sesekali terasa terlalu lama, terlalu dalam, seperti sedang membaca sesuatu dalam dirinya. Kayla, Pak Bima memulai setelah beberapa saat hening. Aku tahu ini mungkin bukan tempatku untuk bicara, tapi aku khawatir padamu. Kamu terlihat kesepian. Kayla terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Dia tahu Pak Bima hanya peduli, tetapi perhatiannya terasa melampaui batas seorang mertua. Raka memang baik, tapi aku tahu dia sibuk. Aku hanya ingin kamu tahu, kalau kamu butuh seseorang untuk berbicara atau berbagi, aku selalu ada. Dilanjutnya dengan nada rendah, nyaris seperti bisikan. Hati Kayla berdebar mendengar kata-kata itu. Ada rasa nyaman sekaligus gugup yang menyeruak di dalam dirinya. Terima kasih, Pak. Saya hargai itu, jawabnya pelan. Hari itu berlalu dengan cepat. Pak Bima memutuskan untuk tetap tinggal hingga malam karena urusan di rumahnya belum selesai. Mereka menghabiskan waktu dengan berbincang ringan, menonton televisi, dan bahkan memasak makan malam bersama. Namun, saat malam menjelang, suasana berubah.
Setelah makan malam, Pak Bima membantu Kayla membereskan dapur. Saat mereka berdiri bersebelahan di wastafel, tangan mereka kembali bersentuhan. Kali ini, tidak ada yang menarik diri. Kayla menoleh perlahan, dan begitu pula Pak Bima. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang dipenuhi oleh ketegangan yang nyaris terasa nyata. Kai. Suara Pak Bima terdengar serak, hampir seperti berbisik. Pak, ini tidak benar, jawab Kayla dengan suara bergetar, tetapi dia tidak bergerak menjauh. Pak Bima menatapnya dalam-dalam, seperti mencoba mencari jawaban di matanya. Aku tahu ini salah. Tapi, aku tidak bisa mengabaikan apa yang kurasakan. Kayla merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tahu apa yang mereka lakukan berada di luar batas, tetapi ada sesuatu yang menariknya lebih dekat, sesuatu yang membuatnya tidak mampu pergi. Pak Bima. Suaranya nyaris tidak terdengar. Dalam sekejap, jarak di antara mereka lenyap. Sentuhan pertama itu penuh keraguan, tetapi kemudian berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih berani. Namun, sebelum semuanya melangkah lebih jauh, suara ponsel Kayla tiba-tiba berdering, membuyarkan momen itu. Kayla mundur dengan tergesa-gesa, wajahnya memerah. Maaf, saya harus angkat, ucapnya sambil berlari ke ruang tamu. Di dapur, Pak Bima tetap berdiri di tempatnya. Ada rasa bersalah di matanya, tetapi juga keinginan yang sulit ia bendung. Dia tahu, setelah malam ini, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu setelah malam itu, tetapi momen di dapur terus membayangi Kayla dan Pak Bima. Setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan, seperti bara api kecil yang terus menyala di bawah permukaan. Namun, rasa bersalah mulai menggerogoti keduanya. Kayla sering terjaga di malam hari, menatap suaminya yang tidur lelap, merasa seperti seorang pengkhianat. Pak Bima pun mulai menjauhkan diri, menghabiskan lebih banyak waktu di rumahnya sendiri, mencoba melupakan apa yang telah terjadi. Namun, rahasia, seperti api, selalu meninggalkan bekas. Suatu hari, saat Raka sedang di rumah, dia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya. Sebuah percakapan singkat antara Kayla dan Pak Bima di ponsel Kayla. Meski tidak gamblang, kata-kata itu cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Raka menghadapi Kayla malam itu. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan ayah? Tanyanya dengan nada dingin, matanya penuh kekecewaan. Kayla terdiam, tidak mampu berkata-kata. Di saat yang sama, Pak Bima masuk ke rumah, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Raka menatap ayahnya dengan sorot mata penuh amarah. Ayah, jelaskan ini. Pak Bima mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Di tengah ketegangan itu, Kayla akhirnya menangis dan mengaku. Kami tidak pernah melakukan apa-apa, Raka, tapi ada perasaan yang tidak seharusnya tumbuh di antara kami. Keheningan panjang menyelimuti ruangan setelah pengakuan itu. Aku tidak percaya kalian bisa melakukan ini padaku, ujar Raka dengan suara serak. Dia meninggalkan rumah malam itu tanpa berkata apa-apa lagi, membawa serta rasa sakit yang mendalam. Setelah kejadian itu, hubungan mereka hancur. Kayla mencoba memperbaiki pernikahannya, tetapi Raka tidak pernah bisa memaafkannya sepenuhnya. Pak Bima, dengan rasa bersalah yang menumpuk, memilih menjauh dari keduanya. Waktu berlalu, tetapi jejak dari rahasia itu tetap ada. Kayla belajar untuk menerima kesalahannya, mencoba memulai hidup baru tanpa mengulang dosa yang sama. Pak Bima menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan, menyadari bahwa cinta yang lahir dari keinginan terlarang
hanya akan membawa kehancuran. Di akhir semuanya, mereka menyadari satu hal, ada harga yang harus dibayar untuk cinta yang salah. Dan kadang, harga itu adalah kehilangan orang-orang yang paling berarti.